Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Sasabila dari kelas 11 IPS 3, absen 25, akan menjelaskan UKBM 3.4 mengenai indeks harga, inflasi, permintaan, dan penawaran. Yang pertama, yaitu ada indeks harga. Indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Berikut tujuan indeks harga. Yang pertama, digunakan sebagai alat ukur dalam melihat tingkat ekonomi dari satu periode ke periode lain. Yang kedua, mengukur tingkat inflasi dalam negara. Yang ketiga, digunakan oleh pedagang untuk menentukan harga jual produk. Dan yang keempat, pedoman untuk mengatur upah gaji buruh serta menyesuaikan kenaikan gaji buruh jika terjadinya inflasi. Dan yang terakhir, pedoman dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun pemerintah. Selanjutnya, yaitu ada fungsi indeks. Yang pertama, sebagai dasar dari pembuatan kebijakan ekonomi negara, misalnya seperti kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang kedua, sebagai pedoman untuk mengukur suatu efisiensi dalam pembelian berbagai jenis barang. Yang ketiga, digunakan untuk pedoman kebijakan harga. Yang keempat, sebagai acuan untuk menentukan jumlah persediaan atau stok suatu barang. Dan yang terakhir, berguna untuk membantu dalam pertimbangan kegiatan jual beli saham. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri indeks harga. Yang pertama, indeks harga dipergunakan untuk membandingkan standar harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga ditetapkan berdasarkan hal yang relevan. Yang ketiga, indeks harga ditetapkan oleh sampel, bukan dari populasi. Dan yang keempat, perhitungan indeks harga dapat dilakukan berdasarkan waktu dengan kondisi ekonomi yang stabil. Yang kelima, perhitungan indeks harga dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dan juga yang tepat. Dan yang terakhir, perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dan kemudian dikali 100. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks ini menjelaskan perubahan harga suatu barang atau layanan yang dibeli oleh konsumen. Indeks ini berisi data yang mengenai harga barang atau jasa yang dikumpulkan di berbagai daerah. Data tersebut menggambarkan perilaku konsumen dalam berbelanja dan menjadi dasar dalam menentukan penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan jenis kontrak lainnya. Yang kedua, ada indeks harga produsen. Perbandingan harga barang dan jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Barang yang biasa dibeli produsen ialah bahan mentah atau bahan setengah jadi. Yang ketiga, indeks harga petani. Indeks ini harus dibayar oleh petani yang merupakan angka yang menggambarkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumah maupun produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Dan yang terakhir, indeks harga implisit. Fungsinya untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu dengan membandingkan produk nasional bruto nominal dalam tahun tertentu dengan produk nasional bruto nyata. Perhitungan ini dilibatkan semua untuk barang diproduksi. Selanjutnya, peranan indeks harga dalam ekonomi. Yang pertama, sebagai petunjuk untuk standar dari suatu keadaan ekonomi. Contohnya, seperti indeks harga berperan sebagai petunjuk tentang tren perdagangan secara tepat, dan indeks harga yang diterima petani dapat memberikan gambaran perihal kemakmuran di bidang agraria. Yang kedua, indeks harga secara umum bisa digunakan sebagai pedoman untuk berbagai jenis administrasi dan kebijakan perusahaan. Yang keempat, indeks harga berperan sebagai deflator. Dan yang ketiga,
Indeks harga berperan sebagai acuan untuk membeli berbagai macam barang. Dan yang terakhir, indeks harga konsumsi berperan sebagai acuan untuk menentukan gaji buruh saat terjadinya inflasi. Berikutnya yaitu ada inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat. Berikut penyebab inflasi. Yang pertama, tarikan permintaan. Hal ini disebutkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa yang mana biasanya itu dipicu oleh dari membanjirinya likuiditas di pasar sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini bisa menyebabkan harga faktor produksi pun meningkat. Dan yang kedua, desakan atau tekanan produksi atau distribusi. Hal ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, atau kelangkaan distribusi. Dan terakhir, inflasi campuran. Hal ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang atau jasa A meningkat, lalu menyebabkan persediaan barang jasa A turun sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada keseimbangan akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Selanjutnya, ada dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi ini bisa dipengaruhi secara positif ataupun negatif. Misalnya, saat terjadi inflasi lunak, maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dan namun inflasi ini justru akan berdampak buruk pada para pekerja dengan pendapatan tetap. Dan yang kedua, dampak inflasi pada bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadinya inflasi. Hal ini bisa berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Kenaikan harga ini akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Saat terjadi inflasi, minat menabung seorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil, sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimiliki. Dan yang terakhir, dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Inflasi ini membuat perhitungan dan penetapan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh prediksi persentase inflasi di masa yang akan datang tidak akurat, sehingga proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak tepat. Lalu, cara mengatasi inflasi. Yang pertama, melalui kebijakan fiskal. Digunakan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi bisa segera teratasi atau juga bisa dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Dan yang kedua, melalui kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, kebijakan lainnya. Kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dari jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Dan yang kedua, inflasi sedang. Kenaikan harga di antara 10-30% dalam setahun. Dan yang ketiga, inflasi berat, kenaikan harga di antara 30-100% dalam setahun. Dan yang terakhir, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Dan yang kedua, berdasarkan asalnya, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Dan yang kedua, inflasi dari luar negeri, imported inflation.
Dan yang terakhir, berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap negara. Yang pertama, inflasi tertutup. Kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Yang kedua, inflasi terbuka, kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Yang ketiga, hiperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga barang atau jasa pun bisa berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang-orang tidak akan menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara penjual dan pembeli dari suatu barang. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga sumber produksi. Yang ketiga, tingkat produksi. Dan yang terakhir, ekspektasi atau perkiraan. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, selera konsumen. Dan yang terakhir, ekspektasi atau perkiraan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.